Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bidang koordinat Kartesius. Oke, kita akan masuk ke dalam materi tentang bidang Kartesius di bab 2. Di sini bisa kalian perhatikan. Bidang Kartesius, sebelum kita pelajari materi ini, maka terlebih dahulu kita akan mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran di bab ini. Yang pertama yaitu untuk kompetensi pengetahuannya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan untuk kompetensi keterampilannya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Oke, kita masuk ke dalam materi sistem koordinat Kartesius. Yang pertama yaitu tentang bidang Kartesius dan kuadran. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar sebelumnya, bentuk seperti ini disebut sebagai garis bilangan. Ada garis bilangan yang berbentuk mendatar, ada juga garis bilangan yang bentuknya tegak atau vertikal dan horizontal. Jika garis bilangan ini digabungkan dengan perpotongan di titik 0, maka ini disebut sebagai bidang Kartesius. Jadi perpotongannya di 0,0 di sini, maka ini disebut sebagai bidang Kartesius. Lalu ada yang disebut sebagai kuadran. Ini disebut sebagai kuadran pertama karena dia dibatasi oleh daerah sumbu X yang positif dan daerah sumbu Y yang positif juga. Jadi kuadran 1 itu X dan Y-nya bernilai positif. Lalu untuk yang kuadran 2 ini posisi X-nya adalah negatif, sedangkan dia berada di daerah yang posisi X-nya adalah negatif dan posisi Y-nya adalah positif. Lalu yang ini disebut sebagai kuadran 3 jika daerahnya dibatasi oleh sumbu X dan Y yang bernilai negatif. Sedangkan yang terakhir ini disebut sebagai kuadran 4, daerahnya dibatasi oleh sumbu X yang bernilai positif dan sumbu Y yang bernilai negatif. Jadi kalau kalian lihat di sini di dalam bidang Kartesius, kuadran satunya berputar berlawanan dengan jarum jam ya. Dari kuadran 1 di atas, kuadran 2, 3, dan 4 berputar searah berlawanan dengan jarum jam. Ini yang disebut sebagai bidang Kartesius. Lalu kita masuk dalam menentukan koordinat sebuah titik. Oke, ini kita sebut sebagai sumbu X. Sumbu X itu disebut juga dengan apsis. Jadi untuk garis yang mendatar di dalam bidang koordinat itu disebut sebagai sumbu X atau juga apsis. Apsis artinya sama dengan sumbu X atau sumbu X disebut juga sebagai apsis. Lalu yang tegak ini disebut sebagai sumbu Y atau kata lainnya adalah ordinat. Ordinat atau sumbu Y. Penulisan koordinat sebuah titik adalah X, Y. Jadi dimulai dari X baru Y. Penulisan koordinat sebuah titik adalah X, Y. Contohnya, kalau di sini ada titik A namanya, titik A ini terletak di koordinat 8,1. 8 untuk X-nya, 1 untuk Y-nya. Maka 8,1 adalah koordinat titik A. Lalu di sini ada titik B. Titik B itu terletak di koordinatnya adalah negatif 7, negatif 2. Yaitu negatif 7 untuk X-nya, negatif 2 untuk posisi Y-nya. Itu untuk menentukan koordinat sebuah titik, penulisannya adalah X, Y. Lalu di situ kita akan pelajari lagi, kalau Ibu bertanya tentang koordinat titik A, siapa apsisnya? Apsisnya adalah 8, dan siapa ordinatnya? Ordinatnya adalah 1. Siapa apsis dari titik B adalah negatif 7,
dan ordinat dari titik B adalah negatif 2. Itu untuk penyebutannya. Lalu kita lanjut ke menggambar sebuah titik pada sistem koordinat kartesius. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian menggambar bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dibuat bidang kartesiusnya dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mencoba menggambar titik P yaitu 5,2. Berarti kita mulai dari 5 di X, kita tarik ke atas sampai ke titik Y, jaraknya ke titik Y adalah 2, maka disinilah titik P. Itu ya. Kalau berbicara soal jarak tadi, titik P ini terhadap sumbu X, ini namanya sumbu X, ini titik P memiliki jarak 2 satuan, yaitu 1, 2. Titik P terhadap sumbu X yang mendatar itu memiliki jarak 2 satuan. Jadi lurus begini, maka dihitungnya adalah 2 satuan. Lalu jarak titik P terhadap sumbu Y. Titik P terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y yang tegak. Jarak titik P-nya adalah 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Cari jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Kita lanjut ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah gambarlah titik A 4,2 dan titik B negatif 3,2, titik C negatif 3, negatif 3 dan titik D adalah 4, negatif 3 pada bidang kartesius. Lalu disuruh menentukan bangun apa yang dibentuk dari titik A, B, C, D dan disuruh menentukan luas dari ABCD. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan dalam menggambar titik, yang pertama pasti membuat bidang kartesius. Lalu kita letakkan atau kita buat titik 4,2. 4 untuk X, 2 untuk Y-nya, jaraknya dengan sumbu Y-nya adalah 4, jarak terhadap sumbu X-nya adalah 2. Maka disinilah titik A. Lalu negatif 3,2. Mulai dari negatif 3-nya X, 2-nya selesai di Y-nya, jaraknya sampai ke Y, yaitu ini adalah titik B. Untuk titik C, negatif 3 untuk X-nya, kita stop sampai negatif 3-nya sumbu Y. Maka disinilah letak titik C. Lalu yang terakhir adalah titik D. 4 untuk sumbu X-nya kita tarik ke negatif 3-nya sumbu Y. Disinilah posisi dari titik D. Oke. Kalau kalian lihat gambarnya di sini, bangun apa yang dibentuk oleh titik ABCD? Ternyata adalah bangun persegi panjang. Titik ABCD membentuk bangun persegi panjang. Kalian tahu bahwa rumus dari luas ABCD atau rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dalam hal ini, AB sebagai panjang, dihitung berapa panjangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AB bernilai 7 satuan atau jarak AB atau panjang AB adalah 7 satuan. Lalu BC sebagai lebarnya di situ memiliki panjang satuannya 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 5 satuan. Langsung dibuat luas ABCD-nya adalah panjang kali lebar, dalam hal ini adalah AB dikali BC. AB-nya bernilai 7 cm, 7 satuan dan BC-nya adalah 5 satuan, maka luas ABCD adalah 35 satuan luas. Jadi kalau bentuk panjang satuan, kalau luas adalah satuan luas. Jangan lupa membuat satuannya dengan benar. Lalu ini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah gambarlah titik P,
titik Q, titik R, dan titik S pada bidang kartesius. Sama seperti pertanyaan yang tadi, hanya beda titiknya. Disuruh menentukan luas PQRS. Yang pertama kita buat adalah bidang kartesius dengan perbandingan yang sama, lebih mudah atau lebih terbantu jika kalian menggambarnya di buku kotak-kotak atau di buku milimeter block, sudah ada batasannya untuk jaraknya, jadi lebih mudah. Untuk titik P terletak di 2,3, 2-nya di sumbu X ditarik sampai 3-nya sumbu Y adalah titik P. Lalu titik Q-nya adalah negatif 2,0. Ini negatif 2-nya untuk X, 0-nya untuk Y itu ada di sini. Berarti dia nggak ke atas, tidak juga ke bawah. Maka disinilah letak titik Q. Jadi ada di sumbu X gitu ya. Lalu yang R adalah 1, negatif 4. 1 untuk X-nya kita tarik sampai negatif 4-nya sumbu Y. Di sini adalah letak titik R. Lalu yang terakhir adalah S. S itu adalah negatif 1. 5 untuk X-nya kita tarik ke negatif 1-nya sumbu Y. Di sini posisinya. Oke, kalau disuruh menentukan luas PQRS, coba kita lihat dulu bangunnya ini. Dia akan berbentuk seperti apa? Bisa dilihat seperti belah ketupat atau bisa dilihat seperti persegi panjang. Belah ketupat dan persegi panjang itu punya sifat yang sama dalam hal keempat sisinya sama panjang. Kita akan tentukan panjang titik PQRS membentuk bangun persegi. Oke, kita simpulkan sebagai persegi, tapi bagaimana kita membuktikan bahwa persegi itu mempunyai keempat sisi yang sama panjang? Kita cari dulu sisi PQ. Kalau dua sudah sama, berarti kemungkinan keempat sisinya sama panjang ya. Nah, kalau untuk menghitung PQ, karena di sini garisnya itu atau jaraknya bukan jarak yang lurus atau tidak lurus, tetap lurus tapi tidak tegak ataupun tidak mendatar, tidak vertikal dan tidak horizontal tapi bentuknya miring, gitu. Maka untuk menentukan jarak PQ, kita menentukan dulu titiknya. P itu di dalam soal sudah dijelaskan di situ 2,3. Q itu negatif 2,0, maka untuk menentukan PQ itu ditentukan dengan rumus jarak. Kalau dia bukan garis tegak atau bukan garis mendatar ya, atau miring. Maka ini adalah rumus jarak PQ sama dengan akar kuadrat dari selisih sumbu X kuadrat ditambah selisih sumbu Y kuadrat. Jadi kalau ini PQ berarti selisihnya P dengan Q, selisihnya P dengan Q. Lalu kita masukkan di sini angka-angkanya, sumbu X untuk P adalah 2, X untuk Q adalah negatif 2, di sini dimasukkan. Sumbu Y untuk P adalah 3, sumbu Y untuk Q adalah 0. 2 dikurang negatif 2 itu adalah 4, 4 pangkat 2, 3 dikurang 1 adalah 3 dikurang 0 adalah 3, maka 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 9, 3 pangkat 2, maka PQ itu adalah akar kuadrat dari 25, yaitu 5 satuan. Maka kita sudah dapat nih panjang dari PQ atau jarak dari PQ adalah 5 satuan. Oke. Kita buktikan lagi. PQ sudah kita dapat, kita akan membuktikan panjang dari QR. Kalau R itu tadi titiknya adalah koordinatnya adalah 1, negatif 4, sama karena ini merupakan garis miring atau bukan tegak dan mendatar, maka kita pakai rumus jarak. Karena di sini QR tinggal diganti saja selisihnya X dan selisihnya Y dari Q dan R. X untuk titik Q adalah negatif 2, X untuk Q adalah negatif 2, X untuk R adalah 1, Y untuk Q adalah 0,
Y untuk R adalah negatif 4. Negatif 2 dikurang 1 adalah negatif 3. 0 dikurang negatif 4 adalah 4. Negatif 3 dipangkatkan 2 adalah 9, 4 pangkat 2 adalah 16, maka QR sama dengan akar dari 25. Maka QR-nya adalah 5 satuan. Oke, terbukti tadi, kalau kalian masih ingat di slide sebelumnya bahwa PQ adalah 5 satuan, QR ternyata 5 satuan. Berarti terbukti bahwa dia adalah persegi persegi ya, bangun persegi. Kalau kalian lihat di sini, kalau kalian ukur bisa dibuktikan kalau gambar kalian dengan perbandingan yang sesuai, maka dia akan dibuktikan di sini adalah bentuk membentuk sudut siku-siku. Maka rumus dari luas persegi atau luas PQRS yang mau kita cari adalah sisi kali sisi. Dalam hal ini boleh PQ dikali QR, yaitu 5 satuan dikali 5 satuan, yaitu 25 satuan luas. Sekian pembelajaran kita untuk materi yang barusan Ibu jelaskan. Semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.